Selamat petang menjelang malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena sampai pada detik ini kita masih dapat beribadah kepada Tuhan. Ini merupakan anugerah yang terindah untuk kita semua, yaitu karya keselamatan yang kita sudah terima pribadi lepas pribadi, yaitu kita dapat keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada malam hari ini dengan penuh sukacita kita mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran di kebaktian matahari terbenam ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membawa HP, supaya disilentkan atau dimatikan agar tidak mengganggu ibadah kita yang khusyuk ini kepada Allah Bapa di surga. Kita akan mulai ibadah ini dengan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri sembah sujud. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 56 ayat 11 sampai 12. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saat teduh selesai, saudara-saudari dipersilakan bangkit berdiri. Kita buka pujian 234. 234. Tuhan, pimpin jalanku melewati hidupku. Ku lemah, Kau maha kuasa, tangan-Mu memegangku. Roti sorga, berikanlah padaku. Berikanlah padaku, pancarlah sumber air hidup, agar ku tak dahaga. Ku dilindung, dipandu, agar ku tak tersesat. Oh Tuhanku yang perkasa, jadilah perisaiku, jadilah perisaiku. Walau arus sungai Yordan sangat deras menakutkan, dan Kau yang menyeberangkanku hingga tiba Kanaan. Ku mau puji, ku mau puji, ku mau puji Dia, ku mau puji Tuhanku. Marilah kita tunduk kepala. Kita mau masuk di dalam doa. Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Allah yang mengasihi kami melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah menebus kami di atas kayu salib dengan pelanggaran-pelanggaran setiap manusia. Tuhan Yesus sudah basuh semua. Bapa di surga, terima kasih kembali pada petang hari ini.
kami orang-orang percaya dapat dikumpulkan di kebaktian matahari terbenam ini untuk memuji Engkau, untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau menolong untuk setiap kami Bapa, memampukan kami, karena kami adalah manusia-manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kami manusia yang tidak mampu menjalankan hidup ini jikalau tanpa panduan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, pada saat ini kami mau memuji Engkau, mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong untuk setiap saudara-saudari kami yang pada malam hari ini boleh hadir. Mereka boleh memuji Engkau, boleh mendengarkan firman-Mu, sehingga mereka boleh mendapat berkat yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan membaca firman Tuhan. Saudara-saudari dipersilakan membuka Alkitabnya yang terdapat di kitab Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai dengan 18. Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai dengan 18. Kita akan membacanya secara bergiliran atau bertanggapan. Saya akan membaca ayat yang pertama, saudara-saudari baca ayat kedua, dan seterusnya kita bergiliran. Nanti di ayat 15, 16, di ayat 16, 17, 18 kita akan sama-sama membacanya. 3 ayat terakhir, 16, 17, 18. Saya akan mulai, silakan menyimaknya dan membalasnya. Judulnya adalah Penghakiman atas Babel. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur pencabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan pencabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu.
Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 di antaranya sudah jatuh, yang 1 ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8, dan namun demikian 1 dari ke-7 itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa sama-sama. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi jantung mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Berbahagialah orang yang kesukaannya membaca, merenungkan, dan menjalankan firman Tuhan. Selanjutnya kembali kita memuji Tuhan. Buka di nomor 221. 221. Sandar pada lengan yang kekal. Amatlah senang dan bahagia sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Jantungku aman dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar,
bersandar pada lengan yang kekal. Selanjutnya kita akan mencoba menghafal ayat hafalan yang terletak di bawah buletin. Saudara-saudari bisa melihat ayat hafalan terletak di bawah buletin yang diambil dari Mazmur nomor 89 ayat 8. Kita coba membacanya 2 kali dan coba menghafalnya sekali. Kita akan mulai. 1, 2, 3. Mazmur nomor 89 ayat 8. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Sekali lagi, 1, 3. Mazmur nomor 89 ayat 8. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi putra sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Kita coba menghafal. 1, 2, 3. Mazmur nomor 89 ayat 8. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi putra sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Selanjutnya kita juga akan mendengar warta gereja kita pada malam hari ini. Saudara-saudari bisa melihat buletin terletak di paling bawah juga. Untuk jadwal pelayanan dari bulan September sampai Oktober tahun Tuhan 2021, saudara-saudari bisa melihatnya. Di situ tertera jadwal-jadwal baik yang liturgos, yang berkhotbah, musik dan juga kolekte. Warta gereja kita yang pertama, workshop atau lokakarya. Penginjilan akan diadakan pada tanggal 20 Oktober di gereja. Jadi diharapkan untuk segera mendaftarkan diri dan mengajak sebanyak-banyaknya teman ya untuk mendaftarkan diri. Jadi melalui pengajaran workshop ini, penginjilan ini kita diajarkan bagaimana cara kita itu menginjili orang. Agar apa? Agar orang tersebut dapat percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Jadi itu adalah tujuannya untuk mengajar kita bagaimana cara menginjili orang dengan benar. Warta gereja kedua, kelas pengetahuan dasar Alkitab sudah dimulai di Kuburaya. Namun saudara-saudari yang ingin dibaptis dewasa, reafirmasi iman dan juga pindah anggota bisa segera ya mendaftarkan diri setelah ibadah ini. Boleh mendaftarkan kepada penginjil Zakaria atau hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya lihat tidak ada yang pertama kali hadir. Ya, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita mau persembahan. Yang menjalankan persembahan Andi Wijaya dengan pujian 144. 144. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup, bimbingannya tepat untuk orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang berhidup, firman indah, firman ajaib, firman yang berhidup, firman putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus dosamu ditebus, firman indah, firman ajaib, firman yang berhidup, firman indah, firman ajaib, firman yang berhidup. Beri
beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Saudara-saudari dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kembali kita berdoa. Bapa di surga, Bapa sumber segala berkat yang sudah memberkati kami, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Kami mau mengucap syukur dan terima kasih Bapa, cara khususnya berkat yang terindah yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami, di mana kami dapat keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, ucap syukur dan terima kasih di tengah-tengah ibadah ini, kami dapat menyembah Engkau lewat persembahan. Kiranya Engkau pakai persembahan ini Bapa, untuk perluasan kerajaan-Mu di permukaan bumi ini, cara khususnya di berbagai tempat, baik yang ada di Kuburaya, di Siantan, dan juga di Serdam. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga saudara-saudari kami yang sudah memberi dengan rela dan sukacita. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Khotbah pada malam hari ini akan disampaikan oleh PI Mung En dengan tema penghakiman atas Babel. Untuk hambanya kami persilakan. Selamat malam saya ucapkan kepada kita semua. Mengucap syukur dan saya bergembira bisa melihat saudara-saudari sekalian yang terkasih bisa ada di ruangan ini, semua karena anugerah Tuhan. Kesempatan di malam ini kita boleh bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Kiranya melalui nubuatan dari Wahyu ini kita boleh menjadi orang yang waspada dan berjaga-jaga, supaya kita tidak terseret di dalam dunia yang penuh dengan hal-hal yang tidak alkitabiah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah di malam hari ini. Kami boleh dihimpunkan untuk menghadap hadirat-Mu. Mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau lewat persembahan kami. Dan saat ini kami mau tenang teduhkan lubuk jantung kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi benih yang subur di dalam lubuk jantung kami, dan kami diberikan kekuatan, kesanggupan untuk menjadi dan menjalankan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah pelita untuk kaki kami dan terang untuk jalan kami. Tanpa firman-Mu,
kami akan tersesat. Tanpa firman-Mu, kami akan menjadi terpengaruh oleh dunia ini. Terima kasih untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu yang tidak berubah dan yang sempurna ini untuk mengajar kami di malam hari ini. Kami minta Roh Kudus, Maha Guru kami, untuk mengajar kami semua, yang berbicara, mendengar, kami pulang diberkati oleh firman-Mu. Ampuni dosa pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur berdoa, amin. Kita tadi sudah membaca Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 18. Lembaga Alkitab memberikan judul atau tema penghakiman atas Babel. Penghakiman artinya ya bisa dikatakan baru ditetapkan kesalahannya atau jadi eksekusinya mungkin di pasal 19, nanti 2 minggu ke depan kita akan pelajarinya. Tapi di sini malam ini kita akan belajar, ya tidak semua ayat mungkin bisa disampaikan di malam hari ini, dan tidak banyak mungkin yang bisa saya jelaskan dari lambang-lambang atau dari hal-hal, karena Wahyu ini termasuk kitab yang paling sulit untuk dipelajari. Ya mungkin untuk saya pribadi banyak hal yang saya belum bisa menaksirkan, tapi kiranya Tuhan menolong kita dari pesan-pesan nubuatan ini, kita diberkati. Kita melihat ayat pertama. Lalu datanglah satu dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang berair. Kalau kita melihat ada kata pelacur besar, siapa itu dan apa itu pelacur besar, kita akan dapat jawaban di ayat 18. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota yang besar, memerintah atas raja-raja di bumi. Kalau dari kedua ayat ini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa pelacur besar ini mungkin satu negara yang besar, satu negara yang sangat terpengaruh atas dunia ini. Ya banyak ya kita melihat ya, Amerika, mungkin sekarang China dan banyak yang lain ya. Negara-negara yang bicaranya didengar, ya akan didengar oleh negara-negara yang lain. Ya, ini satu negara yang besar yang akan muncul ya nanti di saat antikristus muncul atau ingin bertakhta. Ya di sini ayat 3 dikatakan binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Binatang di sini adalah antikristus. Jadi antikristus ingin menyatukan satu negara atau satu kota lewat apa? Ya dia ingin berkuasa. Jadi pelacur ini adalah kata pelacur ya di sini dikatakan adalah seorang perempuan. Ya, perempuan digambarkan. Ya, artinya dia dimanfaatkan untuk menyatukan negara-negara. Tadi sudah dikatakan juga bahwa dia akan ya ayat 2, dengan dia raja-raja di bumi telah membuat cabul dan penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Di sana juga dikatakan dia duduk di tempat yang berair. Di tempat yang berair kita dapat jawaban dari ayat 15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa, rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi di sini jelas ya. Jadi ini negara ini akan menaklukkan
akan mempersatukan raja-raja, ya, orang-orang yang berkuasa di saat antikristus itu tampil. Ya, jadi kota ini menjadi kota yang besar. Kita akan melihat jika kota yang besar, pasti di sana terjadi hal-hal yang sangat luar biasa. Ya, misalnya Jakarta yang anggap, ya mungkin sebagian sudah ke Jakarta. Ya, di sana apa aja kita bisa dapatkan. Ya, yang asal punya uang kita bisa melakukan hal-hal yang bersifat duniawi. Ya, maka dilambangkan dengan pelacur. Pelacur ini adalah mempelai palsu daripada antikristus. Sedangkan kita sebagai umat Allah adalah mempelai anak domba Allah yang tunduk kepada Kristus. Sedangkan pelacur ini tunduk kepada antikristus. Bagaimana dia menyatukan atau supaya negara-negara ini bersatu? Dengan politik mungkin hanya sebagian yang bisa dipersatukan. Karena kalau kita melihat politik di Indonesia saja, banyak partai-partai. Ada orang yang tadinya partai ini, setelah dia tidak terpilih, dia pindah ke partai yang lain. Berarti dengan politik tidak bisa bersatu. Ya. Terus dengan ekonomi juga tidak bisa bersatu. Ya, setiap orang pengen punya yang terbesar, pengen yang terbesar, jadi nggak mungkin bisa bersatu. Dengan yang lain juga tidak bisa, hanya satu dengan agama. Ya, di sini pelacur bisa dikatakan berbicara tentang agama palsu, nabi palsu, penjinahan rohani, atau kompromi. Ya, sekarang ini kita kalau mau menjadi orang yang berhasil, sukses, kita harus kompromi. Menghalalkan segala cara. Misalnya kamu bisnis, kamu kalau berpegang benar-benar dengan Alkitab, mungkin kelihatannya sulit. Ya, tapi kalau kamu kompromi, ya curang-curang sedikit dan sebagainya, sogok-sogok sebagainya, itu kan nggak boleh di Alkitab. Tapi kalau kita lakukan, kita cepat berhasil, maju. Nah, kita melihat kata kompromi ini, ya biasanya saya dulu waktu masih di Jakarta, saya ya banyak kecimpung di dalam pelayanan-pelayanan walaupun belum full. Saya pernah ikut satu persekutuan yang namanya Oikumene. Oikumene itu isinya apa? Siapa aja yang hadir? Di sana ada Katolik, Protestan, dan yang lain-lain. Ada satu lagi saya pernah ikut, namanya persekutuan lintas agama. Itu hadirnya siapa? Buddha, Konghucu, Islam, semua. Tiap bulan mereka bergantian, tokoh-tokohnya berbicara di atas mimbar. Ini yang sedang digambarkan oleh Wahyu 17 ini. Jadi kita diminta sebagai umat Tuhan, kita orang yang ayat 14, yaitu mereka yang terpanggil, terpilih, yang setia. Siapa itu? Adalah umat pilihan Allah. Kita ini, supaya kita nanti berperang melawan antikristus itu, supaya kita menang. Mengandalkan apa? Mengandalkan Tuhan Yesus, mengandalkan firman Tuhan. Ya, banyak sekarang pengajaran-pengajaran, ya, karena di ayat 3 katakan dalam roh aku dibawa ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu dan penuh dengan tulisan nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kemiji dan menghiaskan dengan emas, permata, mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan
emas penuh dengan segala kekejian dan percabulan. Ya, jadi perempuan atau pelacur yang dilambangkan di sini adalah satu kota yang besar. Kota apa? Di sini tidak disebutkan. Saya juga tidak berani menaksirkan bahwa nanti akan kota ini atau negara ini yang akan menguasai. Ya, saya tidak berani sampai ke sana. Tapi kita yakin kota ini disebut adalah kota yang sangat besar. Artinya nanti dia menjadi negara yang paling berkuasa di dunia ini. Ya, di sini disebutkan ya, dia pakai kain ungu, kain kemeji, dan dia hiaskan emas, permata. Artinya dia memiliki kekayaan yang begitu melimpah. Di sini juga gambaran bahwa pelacur ini menawarkan kehidupan duniawi yang gemelapan, penuh dengan pesona. Ya, kita banyak melihat ya, karena dikatakan di ayat 2, penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Artinya kita sebagai orang-orang di dunia ini, kita seringkali mungkin mendapat benih-benih yang asing, benih-benih yang tidak alkitabiah, yang kita dengar, yang kita terima. Ini yang perlu kita saring. Ya, dulu saya juga menjadi bagian daripada ekumene dan sebagainya. Ya, saya menganggap itu benar pada saat saya menerima. Ya, bagus ya, kita bersatu ya, supaya nanti kita Kristus datang semua sudah Kristen, kira-kira begitu. Ya, tujuannya kan itu. Ya, kita juga melihat ekumene itu kalau sejarahnya dari mana? Di abad ke-20 menurut sejarah itu dimulai dengan Protestan yang mengumpulkan, yang hadir ya, target besarnya adalah Ortodok Timur, Protestan, dan Roma Katolik. Jadi target besarnya. Karena Ortodok Timur, dia yang lama itu tidak menerima orang yang alirannya beda masuk ke bagian dia, ke gereja dia atau ke percayaan dia. Tapi ada Ortodok Timur yang baru itu dia menerima. Jadi targetnya ingin mengembalikan yang baru ini kepada yang lama. Itu ekumeninya. Ya, itu menurut sejarah. Dan kita melihat di sini, kalau kita melihat kata mabuk anggur berarti minum, menerima. Ya. Jika kita melihat 2 Timotius, kita akan menjadi lebih jelas. Mari kita bersama kita buka. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4. Ya, saya akan bacakan untuk kita bersama. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka untuk dongeng. Ya, jadi zaman sekarang sudah mulai ya sebenarnya pengumpulan atau kesatuan yang diadakan, yang dinubuatkan dari Wahyu 17 ini. Ya, kita melihat banyak ya, terutama di Jakarta. Saya mendengar banyak orang pindah-pindah gereja. Gereja di mana, Pak? Saya gerejanya keliling. Yang mana cocok dengan saya, telinga saya di situ bertanam. Kalau sudah tidak cocok, panas, saya dapat teguran dari firman Tuhan, saya pindah. Jadi gereja sedang meninabobokan jemaatnya.
tidak berani menegur dosa jemaatnya. Sedangkan firman Tuhan katakan kalau ada saudaramu yang lemah, kamu yang lebih kuat, kamu harus menguatkan, menegur. Ya menegur memang ada caranya, Alkitab juga ajarkan. Kalau dia bersalah, tegur dua mata. Selanjutnya ajak temannya. Terus kita ajak orang lebih banyak. Kalau dia tidak mau bertobat, kita tegur di atas mimbar ini. Ya jangan langsung di muka umum, membuat dia malu. Ya, Alkitab ini luar biasa. Banyak pengajaran-pengajarannya yang bisa kita terapkan dan menjadi hidup kita dan komunitas kita, gereja kita akan lebih baik. Kalau kita melanggar ketetapan daripada Alkitab, kita akan mengalami ya kesulitan-kesulitan yang tidak kita inginkan. Jika kita ingin lebih jelas tentang penghakiman atas Babel, kata Babel ini kita pasti sudah sering mendengar. Kita pasti, supaya lebih jelas, saya ajak kita kembali kepada Kejadian 11. Kejadian 11, saya tidak baca semua, ayat 1 sampai 9. Nanti di rumah saudara-saudari sekalian boleh baca. Saya akan mengajak kita baca beberapa ayat saja. Ayat 3, mereka berkata kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata, membakarnya baik-baik, lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu, targala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan untuk kita semua kota dengan semua menara puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan berserak ke bumi. Ini menara Babel ini kalau kita kaitkan dengan hal-hal rohani adalah kita katakan terjadi pemberontakan, pembelotan atau pembangkangan kepada Allah. Ya kalau kita lihat di sini tidak dijelaskan siapa yang memimpin membuat hal ini supaya ada kota yang sampai ke langit. Ya, artinya dia ingin menunjukkan saya ini paling hebat, kota saya paling hebat, mengacu kepada kembali ke 17 tadi, Wahyu 17. Dia ingin jadi yang terbesar, kota yang besar, yang ternama, paling berkuasa. Banyak penaksir katakan ada satu nama di sini. Ayat 8 pasal 10, Kus beranakan Mindrod, dialah yang mula-mula sekali yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, sebab dikatakan orang seperti Mindrod seorang pemburu gagah perkasa di hadapan Tuhan. Apa arti nama Mindrod ini? Pemberontak. Ya, orang menaksirkan dia adalah pemimpin daripada yang membuat menara ini. Ya, jadi Babel kita kalau melihat dari hal-hal yang saya baca tadi bisa kita jelaskan bahwa dia adalah yang memberontak. Tapi Allah mengacaukan mereka. Allah membuat mereka tidak bisa membuat satu kota yang tinggi sampai ke langit. Membangun itu baik, tapi membangun dengan tujuan ingin mencari namanya sendiri, untuk mengagungkan namanya sendiri sehingga kemuliaan Tuhan dicuri, itu tidak baik. Kita boleh bangun bisnis, bangun ini, bangun itu, tapi kita harus coba secara mendalam di hadapan Tuhan kita berdoa. Apa tujuan saya membangun ini? Kalau tujuannya untuk meninggikan diri, saya lebih hebat dari yang lain, saya bisa bangun bisnis yang begitu besar, itu sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Karena apa yang kita lakukan, kita bisa berhasil, itu karena Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, lain mereka tidak percaya Tuhan, saya nggak tahu mereka anggap bagaimana.
Ya, kalau orang yang tidak percaya Tuhan dia berbuat demikian, buat saya itu wajar karena dia belum mengerti firman Tuhan. Tapi bagi kita yang sudah mengerti firman Tuhan, kita akan melakukannya dengan banyak berdoa. Apa yang mau kita lakukan, kita doakan sungguh-sungguh dan kita minta mengoreksi, melihat diri kita terdalam apa yang menjadi tujuan kemuliaan sendiri atau kemuliaan Tuhan. Kalau kemuliaan Tuhan, baik. Ya, kita lihat ayat 6, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus, darah saksi-saksi Yesus, dan ketiga aku melihat, aku sangat heran. Ya, orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang benar, gereja yang benar, gereja yang Alkitabiah pasti menjadi musuh bagi orang-orang yang kompromi. Kita akan dikucilkan, kita akan dianggap aneh. Karena kita mengikuti apa yang dikatakan Alkitab. Kita tidak sedang melawak di atas mimbar ini. Dulu saya senang ya dengan khotbah-khotbah yang kocak, ya pulang kita sukacita, waduh enak ya, terhibur. Ya, saya dulu bagian dari itu sebelum saya ke Pontianak ini. Ya, tapi setelah saya mempelajari ya terutama pemisahan Alkitab, ya, pelajaran pemisahan Alkitab saya mengerti dan saya dapat menerima banyak khotbah-khotbah di sini. Terus terang saya terkadang waktu datang belum bisa menerima sepenuhnya, tapi lama-lama kita atas pertolongan Tuhan Roh Kudus, kita banyak juga diberikan tugas untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita harus banyak belajar. Nah, dari belajar itulah, dari inilah kita dapat berkat. Ya, makin banyak kita belajar, kita makin diberkati. Makanya firman itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Maka kita kalau tidak mau tersesat, mau tidak mau kita harus baca kompasnya. Ya istilahnya saya itu kompas Alkitab ini. Supaya kita tahu arah yang benar. Ya, kalau kita di hutan tidak pakai kompas kita akan tersesat. Ya demikian di dunia yang penuh dengan penggelapan ini. Ya banyak ajaran-ajaran yang arahnya kepada 17 ini saya lihat ya. Pasal 17 Wahyu 17 ini. Karena di sini kita melihat pelacur ini memiliki daya pikat yang luar biasa. Ia menjanjikan kemakmuran, menjanjikan kemerdekaan, kebebasan beragama, penuh dengan kelicikan. Dikatakan kita akan mabuk, dia akan membuai kita dengan kata-kata, ya, kata-kata yang kedengarannya sepertinya wah enak, menyenangkan, ya. Kalau kata-kata yang di atas mimbar, kamu melakukan ini kamu berdosa, orang nggak suka dengarnya, ya. Orang yang suka dengar tuh, kamu pulang dari sini, setelah kamu beribadah, kamu pulang diberkati. Pada saat kamu buka toko, wah berkatmu bertambah-tambah. Nah, itu yang disenang. Dulu saya juga senang, tapi saya di dalam sepanjang saya ibadah, saya merasa belum diberkati secara ekonomi ya. Ya, berarti ya tidak benar. Ya, kita jangan ya. Orang Kristen yang sejati kita akan mengalami banyak penderitaan, kesulitan. Karena di sini katakan tadi ayat 6, perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Kita adalah saksi-saksi. Pada saat kita percaya Tuhan Yesus, kita dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus, maka di hadapan Allah Bapa kita adalah orang yang benar. Ya, di sini tadi kita sudah singgung ayat 14. Ya, kita banyak melihat banyak kesamaan ya. Ayat 13 katakan mereka seia sekata
kekuatan, kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Ya, kalau kita kembali melihat ya, mereka ingin bersatu waktu Menara Babel itu, ingin bersatu. Ya, tidak ingin diceblai mencar ya ke kota-kota. Sedangkan Tuhan berfirman apa? Beranak cuculah, bertambah banyaklah. Penuhilah bumi ini. Tapi Menara Babel dia ingin bersatu supaya tidak dipencarkan ke tempat yang lain-lain. Dari sejarah Menara Babel yang kotor ini kita melihat ya, walaupun mereka sudah terpencar setelah Tuhan kacaukan mereka, tapi menara itu yang mungkin setengah jadi ya, kalau dikatakan ya, setengah jadi, mereka menjadi pusat ibadat palsu yang menyembah berhala. Dari sejarah kotor Menara Babel itu, menurut sejarah ada 180 kuil di situ yang didedikasikannya untuk Dewi Ishtar. Dan orang-orang Israel banyak yang terjebak menyembah kepada dewi itu. Salah satu dewi adalah dengan gelar Ratu Surga. Maka kalau nanti pulang kita baca dari Yeremia pasal 44 ayat 15 sampai 19, kita akan melihat Yeremia menegur orang-orang yang menyembah kepada Ratu Surga itu. Jelas di situ kekatakan, Ratu Surga itu kamu menyembah, kamu akan dapat celaka. Saya akan bacakan satu ayat. Yeremia pasal 44 ayat 29. Inilah tanda untukmu, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum kamu di tempat ini, supaya kamu mengetahui bahwa perkataan-perkataanku terhadap kamu akan sungguh-sungguh terwujud dan untuk celakamu. Di sini jika kita melihat ayat 16 dan 17, dan 10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan dibuat menjadi sunyi telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya, membakar dengan api, sebab Allah memerangi jantung mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintah mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Ya, jadi ada teguran di Yeremia kepada sisa-sisanya orang Israel yang menyembah kepada Ratu Surga. Di sini pelacur ini setelah dia mengumpulkan orang-orang raja-raja di bumi ini, 10 raja dikatakan di sini, maka dia ditendang oleh antikristus. Antikristus memerintahkan orang-orang untuk menyembah kepada dia. Ya, jadi ini ada tujuannya. Kita melihat kalau kita mengikut kepada iblis, mengikut kepada kuasa kegelapan, kamu berguna untuk saya pakai, kamu tidak berguna, saya tendang. Kira-kira begitu, ya. Jadi kita melihat ayat 14 kembali, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Mereka bersama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil dan terpilih yang setia. Pada suatu saat nanti, ya, mungkin di pasal 18 dan 19 nanti kita akan melihat ya hal itu, bagaimana anak domba memimpin peperangan di sana yang bernama perang Harmagedon. Kenapa anak domba bisa menang? Dijelaskan di sini karena ia adalah Tuhan atau Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Peringatannya kepada kita atau harapannya kepada kita yang terpanggil, yang terpilih, harus setia. Setia sampai Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada kita nanti kedatangannya yang kedua kali.
Jika kita melihat ayat 18, pasal 18 ayat 4, ya, sebagai ayat terakhir, dikatakan, lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Jadi ada peringatan nanti di pasal 18 kepada kita, orang umat-umat yang terpilih, umat-umat yang terpanggil untuk setia kepada firman Tuhan, untuk menjauhkan diri daripada ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah. Kita tidak boleh berkumpul, ya. Kalau ada satu ayat di Korintus katakan kita harus memisahkan diri dengan orang-orang yang tidak benar atau pengajarannya tidak benar. Itu bukan hanya soal perkawinan, juga soal ibadah, soal hubungan bisnis dan kerjasama dan banyak yang lain. Ya, kita diperintahkan untuk pergi dari mereka supaya kita tidak terseret di dalam bagian-bagian dosa-dosa mereka, sehingga kita juga dihukum bersama dengan orang-orang ini. Maka ini malam ini adalah wahyu atau peringatan supaya kita waspada, berjaga-jaga, karena dunia, kota besar yang digambarkan adalah dunia yang penuh dengan penggemar harta benda dan semua hal-hal yang mewah-mewah di sini, ya, akan mempersona kita, akan menyeret kita. Karena banyak ajaran-ajaran ini fokusnya bukan kepada Tuhan Yesus lagi, fokusnya kepada kemewahan. Ya, diajarkan banyak gereja, mungkin ya kita sudah dengar, mungkin dulu juga saya juga banyak ya ikut di dalam praktek-praktek mereka. Ya, jadi diajarkan bagaimana kita kalau percaya Yesus pasti kita sukses. Kita percaya Yesus pasti sehat. Kita tidak akan menderita. Tapi malam ini kita melihat, karena kita orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, orang percaya yang sejati, pasti kita akan banyak mengalami kesusahan dan kesulitan. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita menjadi orang-orang yang terpanggil. Karena Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang akan datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa mengutus aku, dan dia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ini ayat panggilan, dan kita dipilih Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapannya. Kata setia katakan, jangan takut terhadap apa yang harus kamu derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan memperoleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi kita hari ini telah belajar secara singkat. Tadi sudah saya katakan, wahyu tidak mudah untuk ditaksirkan, tapi ini pesan daripada wahyu untuk kita umat percayanya. Kita jangan terjebak dengan kompromi dengan hal-hal yang duniawi. Ya, kompromi dengan gereja-gereja palsu, kompromi dengan ajaran yang palsu, kompromi atau berkumpul bersama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus dan tidak mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan. Ya, tadi sudah saya katakan okomeni dengan dua kata. Oikos adalah rumah, menein
ditinggali, artinya rumah yang ditinggali, atau bisa diartikan dunia yang kita tinggali. Ya, dalam pengertian oikomeni yang lebih luas, oikomeni berarti inisiatif keagamaan menuju kesatuan seluruh dunia. Tujuan terbatas dari oikomeni adalah meningkatkan kerjasama dan saling memahami yang lebih baik antara kelompok agama, yaitu Katolik Roma, Ortodok, Protestan, dan yang lain-lain. Itulah gerakan oikomeni yang digambarkan dari pasal 17, supaya kita jangan dekat dengan mereka, kita harus pergi dari mereka. Artinya kita kembali kepada gereja-gereja yang Alkitabiah, gereja-gereja yang belajar firman Tuhan dengan benar dan tepat. Tidak seperti dikatakan kita hanya mengumpulkan guru-guru untuk menyenangkan telinga kita supaya kita senang, dan juga tidak mendengar dongeng-dongeng supaya kita tertawa-tertawa dan pulang dengan sukacita. Tapi melalui firman Tuhan ada teguran, ada nasihat, ada peringatan untuk kita supaya kita lebih baik lagi pada saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita tidak sempurna, tapi suatu saat dengan makin kita belajar firman Tuhan, makin kita memahami firman Tuhan, kita akan lebih tambah hari kita sempurna di hadapan Allah Bapa, karena darah Tuhan Yesus yang menyempurnakan kita, dan kita dipakaikan jubah kebenaran, sehingga Allah melihat kita adalah orang benar di hadapannya. Kiranya Tuhan menolong kita di hari-hari ke depan. Kita akan lebih banyak belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan sangat bermanfaat untuk kita, menguatkan kita supaya kita menjadi saksi-saksi di dunia ini, saksi yang hidup, saksi yang benar, menyaksikan bahwa Yesus yang telah mati, yang telah dikuburkan, bangkit pada hari ketiga lewat kehidupan kita. Mungkin kita bicara di atas mimbar ini setengah jam, 1 jam. Kita bertemu orang, kita PI 1 jam, setengah jam. Tapi pada saat kita menyaksikan hidup kita sepanjang hari, bahkan mungkin 12 jam, 13 jam, orang akan bertemu dengan kita dan melihat kita. Ini waktunya bagaimana hidup kita. Ya, karena mempelai Kristus akan berpakaian ya jubah yang putih. Artinya apa yang dilihat orang tuh baik, kudus hidup kita. Berbeda dengan mempelai daripada antikris, pelacur besar itu, dengan segala racun yang memabukkan, menghalalkan segala cara, mempersatukan agama dengan tidak lagi mementingkan doktrin lagi. Ya, doktrin tidak menjadi satu hal yang penting kalau di kumpulan itu. Yang penting kita bersatu, kita mempunyai tujuan yang sama. Ya, tujuannya belum tentu tujuan yang alkitabiah. Ya, kita harus hati-hati sebagai umat Tuhan. Hari ini firman Tuhan sudah mengajar kita. Kita pulang boleh merenungkan kembali, kita boleh belajar lebih banyak lagi tentang wahyu ini. Ya, kiranya kita menjadi umat yang setia. Setia bukannya minggu ini setia saya datang beribadah, tapi setia itu terus menerus. Minggu ini datang, minggu depan juga datang, minggu selanjutnya datang, terus kita datang. Kenapa harus demikian? Supaya firman yang benih-benih yang kudus, benih-benih yang dari Allah Bapa di surga itu masuk di telinga kita, masuk dalam lubuk jantung kita, masuk di dalam pikiran kita, dan kita melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita masuk dalam doa.
Allah Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur untuk firman-Mu yang tidak terbatas. Dan kami yang terbatas ini juga terbatas memahami firman-Mu. Pesan-pesan-Mu malam ini telah disampaikan, telah kami dengar. Kami mengucap syukur. Melalui pesan-pesan-Mu ada teguran, ada ajakan, dan kami boleh meresponinya. Dan kami boleh meresponi dengan sukacita atas pertolongan dari Roh Kudus, dan kami diberikan kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga kami pada saat di dalam dunia yang kacau ini, dunia yang penuh kesulitan ini, dunia yang penuh masalah ini, kami dapat melewatinya bersama dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Karena kami ada orang-orang pilihan-Mu, orang-orang yang terpanggil, dan kami berharap kami diberikan kekuatan untuk setia sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan di dalam dunia ini kami boleh menjadi saksi-saksi, menyaksikan bahwa Engkau Yesus yang hidup, Tuhan yang hidup. Tuhan bukan buatan manusia, tapi Tuhan yang membuat kami, menciptakan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Ampuni dosa pelanggaran kami. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah hari ini dengan pujian 194. 194. Pada Yesus percayalah. Kita minta semua berdiri. Kau yang hidup dalam dosa, Tuhan menunggumu. Dia mau menyelamatkanmu asal kau percaya pada Yesus, kau percayalah. Tuhan akan selamatkanmu saat ini juga. Dia disalibkan untukmu, jadi penebusmu. Genaplah keselamatannya asal kau percaya pada Yesus, kau percayalah. Tuhan akan selamatkanmu saat ini juga. Kita minta Bapak Gembala untuk berdoa. Pada Yesus percayalah. Tuhan akan selamatkanmu saat ini juga. Sebelum kita berdoa, kita mengucap syukur karena pada petang ini kita sudah belajar bagian yang penting dari firman Tuhan, yaitu Wahyu 17 ya. Tadi pengkhotbah mengucapkan satu sebutan ya, Ratu Surga. Ratu Surga itu adalah berhala yang disembah oleh orang yang tidak percaya kepada Allah Tritunggal. Dan satu gereja yang memiliki Ratu Surga adalah gereja Roma Katolik, yaitu Maria mendapatkan sebutan Ratu Surga. Dan kalau kita melihat sejarah gereja,
Gereja di Kisah Para Rasul itu adalah gereja yang dikejar-kejar oleh orang Yahudi, dibunuh oleh orang Yahudi. Kemudian gereja dibantai oleh kerajaan Roma. Raja yang paling terkenal adalah Raja Nero. Dia membantai Rasul Paulus, dia membunuh Rasul Petrus. Tetapi darah-darah dari orang percaya yang mengalir itu justru membuat gereja bertumbuh. Iblis mengubah taktik. Dia tidak lagi membantai orang Kristen, tetapi membuat gereja itu menjadi gereja negara. Maka pada tahun 500-an lahirlah gereja Katolik Roma. Katolik itu di segala tempat, Roma itu lokal. Jadi mulailah Kaisar Roma tidak lagi membunuh orang Kristen, tetapi Kaisar Roma justru membuat agama Kristen menjadi agama kerajaan. Jadi waktu menjadi agama kerajaan, apa yang terjadi? Semua orang dunia masuk ke dalam gereja. Dan gereja dibanjiri dengan ajaran yang di luar Alkitab. Makanya di gereja Roma Katolik, kalau anggotanya meninggal, boleh pegang hiyo. Itu namanya pelacuran, perselingkuhan. Nah, kenapa di sini disebut ibu dari segala pelacur? Karena gereja Roma Katolik itu adalah organisasi yang paling besar di dunia loh. Tidak ada organisasi di dunia ini yang lebih besar daripada gereja Roma Katolik. Menurut statistik ada 200.000 imam mereka di muka bumi. Dan kenapa disebut ibu para pelacur? Karena di abad 16 waktu gereja mau kembali ke firman Tuhan di saat reformasi, Martin Luther dan kawan-kawan, gereja Roma Katolik itu paling banyak membunuh orang-orang Kristen. Makanya ada minuman yang namanya Bloody Mary. Ya, kalau di bar ya ada namanya Bloody Mary, itu adalah minuman merah. Karena ada ratu di Inggris yang namanya Mary, dia membunuh beratus-ratus ribu orang Kristen. Bahkan Alkitab yang ada di tangan kita, dulu nggak boleh loh ada Alkitab bahasa Indonesia loh. Barang siapa yang berani menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa selain Latin gereja Roma Katolik akan dibakar mati. Dan orang yang menerjemahkan itu yang bernama William Tyndale. Dia menerjemahkannya bukan di Inggris tapi di Jerman. Tetapi ketika kembali ke Inggris, dia ditangkap dan dia dibakar. Dapatlah Alkitab King James. Nah, mulailah dari saat itu Alkitab boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa-bahasa lain. Sebelumnya nggak boleh. Nah, kenapa gereja Roma Katolik? Karena mereka mengatakan kalau percaya Yesus belum selamat, harus menjalankan yang dinamakan 5+2 sakramen. Kalau kita hanya 2 sakramen, percaya Yesus dengan 2 sakramen cukup. Apa tuh sakramen kita? Yaitu perjamuan kudus dan baptis. Kalau Roma Katolik itu ada 7, ada 5 tambahan lagi. Yang termasuk orang mati didoakan, dimisahkan, bisa masuk surga. Nah itulah pelacuran. Jadi mereka itu akan menggabungkan gereja Protestan ke dalam gereja Roma Katolik. Dan setelah itu mereka menggabungkan agama-agama. Nanti akan kita pelajari lagi lebih lanjut. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami kalau bukan karena firman-Mu, karena pimpinan Roh Kudus, kami akan tersesat di dunia yang memang penuh dengan kesesatan. Kesesatan terus merajalela, semakin hebat sebelum kedatangan Yesus, sehingga dikatakan oleh Tuhan Yesus, sebelum Putra Manusia datang, kalau boleh orang-orang pilihan pun disesatkan. Gereja-gereja banyak yang meninggalkan firman Tuhan. Gereja-gereja sudah berkompromi. Gereja-gereja mau kembali kepada ibu dari para pelacur yang telah engkau pimpin keluar gereja pada abad reformasi abad 16. Ya Bapa, kami sadar bahwa kami adalah kelompok yang sangat kecil yang masih percaya penuh kepada firman-Mu. Tolonglah kami ya Bapa menjadi saksi di akhir zaman ini. Kiranya Bapa kami tetap engkau pelihara di zaman yang semakin tidak menentu.
Kami tahu Tuhan Yesus akan segera datang, dan kiranya firman-Mu yang sudah kami baca dapat kami simpan dalam lubuk jantung kami, dan kami diberi kekuatan untuk tetap hidup sesuai dengan firman-Mu, tidak berkompromi dengan ibu para pelacur dan tidak berkompromi dengan dunia ini, tetapi kami mau sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman-Mu. Tolonglah kami semua ya Bapa, semua anak-Mu yang masih kecil, yang sudah sekolah, yang sudah bekerja. Kiranya Engkau memimpin kami semua. Kiranya kami menjadi saksi Tuhan Yesus di akhir zaman ini, dengan memberitakan bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kehidupan kami. Kami mau menjadi pewarta Injil, yang menyampaikan Injil, dan kami juga mau setiap hari membaca firman-Mu, setiap saat melaksanakan firman-Mu. Demikianlah doa kami Bapa. Kiranya melalui kehidupan kami, nama-Mu dimuliakan. Sebab Engkaulah Bapa yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Saudara-saudariku di dalam Tuhan Yesus, silakan duduk saat teduh. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin.